Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ikhwatul iman, berjumpa lagi di channel Ustadz YouTube bersama saya Kang Sutrisno ikhwatul iman. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dimanapun berada yang sedang menonton channel Ustadz YouTube ini selalu senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan ikhwatul iman ya. Kesehatan yang berharga ikhwatul iman, kesehatan itu. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan dan diangkat penyakitnya ikhwatul iman. Ikhwatul iman dimanapun berada, mohon diperkenankan kali ini saya akan membahas berbagi kepada ikhwatul iman mengenai yang sekarang terjadi di tahun 2020 ini, yaitu mengenai suatu virus yang mematikan. Bisa dikatakan bahwa virus ini merupakan makhluk Allah Ta'ala ikhwatul iman ya. Makhluk Allah Ta'ala yang dimana Allah Ta'ala ciptakan juga ikhwatul iman. Dan nama virusnya itu ikhwatul iman adalah virus corona, yang dimana yang orang-orang menganggap virus ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap seperti itu sebagian kaum muslimin, bahwa virus corona ini adalah azab Tuhan, siksa Tuhan kepada makhluknya ikhwatul iman. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini ikhwatul iman, selalu untuk mengikuti channel Ustadz YouTube dengan cara like, subscribe, dan juga isi kolom komentar di bawah ini ikhwatul iman. Terima kasih ikhwatul iman ya. Ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi ikhwatul iman dimanapun berada, keluarga ikhwatul iman dimanapun berada dengan izin Allah Ta'ala, amin. Ikhwatul iman, bahwa virus corona yang sekarang terjadi di dunia ikhwatul iman ya, bahwa ini adalah bukanlah azab Tuhan ikhwatul iman, bukanlah azab Tuhan wahai ikhwatul iman. Akan tetapi ikhwatul iman, bahwa ini adalah ujian bagi kaum muslimin, umat manusia semuanya ikhwatul iman ya. Supaya apa? Kenapa ada virus corona ini? Wabah penyakit ikhwatul iman untuk manusia. Supaya ikhwatul iman dengan adanya virus corona ini, yaitu supaya kita ikhwatul iman, khususnya umat manusia semuanya ikhwatul iman, semakin mengingat Tuhan yaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang menciptakan kita ikhwatul iman dengan kemahaan sucian Allah Ta'ala, dengan keperkasaan Allah Ta'ala, dengan kekudratannya Allah Ta'ala. Ingat ikhwatul iman, semuanya itu bisa terjadi. Semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala untuk memberikan penyakit kepada manusia, ataupun mengangkatnya, ataupun menghilangkannya, ataupun memberikan kesembuhan. Bagi Allah Ta'ala tidak ada pengecualian ikhwatul iman. Kalau andaikan sudah turunkan, maka semuanya kena, mau orang muslim mau non muslim, kena semua ikhwatul iman. Bahwa itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala ikhwatul iman, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala ikhwatul iman. Oleh karena itu, bagi kita merasa diri kita masih manusia, merasa kita ini sadar bahwa kita ini manusia ikhwatul iman, jangan menyalahkan satu sama lain ikhwatul iman. Jangan menyalahkan satu etnis ikhwatul iman, satu bangsa, apalagi kita umat Islam, bahwa ini azab ikhwatul iman. Bukan. Bahwa ikhwatul iman,
ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Seperti halnya dahulu kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masanya ada yang namanya penyakit taun, ikhwatul iman ya. Di sana terjangkit. Yang terjangkit itu bukan orang-orang non muslim, kaum muslimin, bahkan sahabat sendiri, ikhwatul iman. Kaum muslimin itu adalah ujian dari Allah, dan insya Allah orang yang mengalami sakit, mau virus corona, mau virus ebola, mau virus SARS, mau apapun itu, ikhwatul iman, andaikan bersabar kemudian meninggal, maka surgalah yang dia dapat, ikhwatul iman. Oleh karena itu, ikhwatul iman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhwatul iman, kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karena penyakit itu, ikhwatul iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ikhwatul iman. Kemudian, ikhwatul iman, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, ikhwatul iman. Saat sampai di wilayah bernama Syam, ikhwatul iman, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkanlah tempat itu. Itu, ikhwatul iman, hadis, ikhwatul iman ya, yang sekarang terjadi dilakukan oleh pemerintah mengisolasi ya. Itu adalah sebenarnya adalah dari hadis riwayatkan Imam Bukhari, sudah ada sejak zaman Rasul, ikhwatul iman ya. Oleh karena itu, ikhwatul iman, yang belum terkena virus corona, tetap waspada, selalu senantiasa menjaga kebersihan diri dan meminta perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan penyakit itu. Janganlah berlaku sombong, karena Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang sombong, ikhwatul iman. Doakan supaya virus corona ini oleh Allah Ta'ala cepat diangkat dan diberikan kesembuhan kepada ikhwatul iman yang sudah terjangkit oleh virus ini, ikhwatul iman. Yang sudah terkena dan teridentifikasi virus corona ini, ikhwatul iman, jangan berputus asa dan selalu senantiasa mengharap harapan atau jangan takut kepada kematian, karena kematian pasti akan ada pada setiap manusia, ikhwatul iman. Oleh karena itu, ikhwatul iman, senantiasa berlaku sabar, ikhwatul iman, sabar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan cara mendekatkan diri, bertakaruf kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan zikir kepada Allah Ta'ala. Tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Kenapa saya terkena penyakit virus corona? Kenapa saya? Apakah saya punya dosa besar? Apakah saya ini adalah makhluk yang telah melakukan sesuatu sehingga saya diberikan oleh Allah Ta'ala virus corona ini? Ikhwatul iman, itu adalah ujian. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terkena penyakit sampai meninggal dunia, ikhwatul iman. Khalid bin Walid saja, ikhwatul iman, dia meninggal karena hal demikian. Oleh karena itu, ikhwatul iman, bahwa penyakit itu adalah suatu ujian, bukan azab, ikhwatul iman, tapi ujian dari Allah, dari Tuhan kepada Tuhan, ikhwatul iman. Karena itulah kita sebagai seorang muslim khususnya harus bertawakal kepada Allah Ta'ala, akan diberikan ganjaran surga dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kalaupun mati, ikhwatul iman, oleh virus corona ini nih, dalam keadaan kita bersabar, maka tiada lain surgalah yang kita dapat, ikhwatul iman ya. Insya Allah, amin ya Allah, kita termasuk orang-orang seperti itu, ikhwatul iman. Ada beberapa yang harus ikhwatul iman ketahui, tips doa yang sebelum ataupun meminta perlindungan kepada Allah selalu, ikhwatul iman, tips supaya terhindar dari virus corona ini menurut pandangan Islam. Yang pertama, senantiasa selalu menjaga kebersihan
menjaga kebersihan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua nikmat yang manusia sering dilalaikan, rugi ikhwatul iman di dalamnya, yaitu sehat dan waktu luang kesempatan. Itulah ikhwatul iman ya, ketika sehat melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, ketika sudah sakit baru kerasa, dan punya kesempatan tidak pernah dia luangkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi ketika sudah sakit baru manusia itu tahu diri ikhwatul iman ya. Dikasih virus ini mereka mengolok-olok ini adab, padahal mereka tidak tahu itu ikhwatul iman ya, mereka juga kena imbasnya secara tidak langsung ikhwatul iman ya, bukan secara penyakit tapi secara material pun bisa jadi. Mereka itu adalah ujian dari Allah Ta'ala supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ikhwatul iman ya. Oleh karena itu ikhwatul iman, dekatkan diri kepada Tuhan dengan amalan-amalan soleh ikhwatul iman, membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak mengingat Allah Ta'ala ikhwatul iman. Kalau ikhwatul iman pengen mencari ilmu tajwid, silahkan ada di channel Ustadz YouTube ini. Ingin belajar tafsir, mendekatkan diri kepada Allah, ada di channel Ustadz YouTube ini. Pengen doa-doa supaya keberkahan berzikir kepada Allah, ada di channel Ustadz YouTube ini. Silahkan cari ikhwatul iman, ada insya Allah. Andaikan ikhwatul iman sudah sadar adanya virus corona ini, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita keberkahan, perlindungan ikhwatul iman ya. Kemudian ikhwatul iman, bersuci itu separuh keimanan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ini ikhwatul iman sahih, diriwayatkan Imam Muslim ikhwatul iman, bahwa Nabi pun mengajarkan kepada kita hal kebersihan. Mau kebersihan pakaian, cara hidup, gaya hidup, itu semuanya ikhwatul iman sudah ada di dalam hadis yang diatur oleh Islam ikhwatul iman. Dengan cara ikhwatul iman ya, khususnya yang virus corona ini, yaitu selalu ikhwatul iman membasuh tangan dengan baik dan benar pada saat ketika khususnya akan makan, dan ketika kita sudah setelah keluar dari rumah ikhwatul iman. Itu ikhwatul iman harus seperti itu ikhwatul iman ya. Karena bisa jadi penyakit-penyakit di luar berseliweran di luar, dan kita tidak tahu ikhwatul iman sudah menyentuh barang-barang yang dimana bukan milik kita. Itu bisa jadi ada virus corona di sana, dan bisa jadi kita ya menyentuh bukan selain kita, barang-barang kita bisa jadi kena virus corona. Yang kedua ikhwatul iman, menghindari tempat-tempat yang asing, yang belum tahu kondisi keadaannya sebenarnya, dan tidak sembarangan kita masuk lalu melakukan suatu aktivitas berlebihan di tempat itu, berdiam diri berlama-lama. Apalagi di tempat itu sudah pernah terjadi suatu wabah, kita jangan bermain di sana ikhwatul iman. Saya ini kuat, saya kuat, tidak akan terkena penyakit. Yang penting saya foto selfie. Masya Allah ikhwatul iman ya. Mudah-mudahan ikhwatul iman tidak seperti itu. Rasulullah SAW bersabda ikhwatul iman, wabah penyakit menular pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Wabah itu ialah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalaminya ikhwatul iman, yaitu lepra atau leprosi ikhwatul iman ya. Dalam sebuah hadis ikhwatul iman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta. Ini artinya ikhwatul iman, kita jangan mendekati apabila memang ada penyakit yang menular ikhwatul iman ya. Biarlah ahlinya yang menyembuhkan ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman, Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan berada di dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya ikhwatul iman, jika berada di dalam suatu tempat yang terkena wabah, dilarang untuk keluar ikhwatul iman. Dilarang untuk keluar dari tempat itu apabila memang tempat itu
sedang terjadi wabah hebat ikhwati iman sekarang, yaitu virus corona ini. Apalagi yang di sana Indonesia, yang tinggal di Wuhan misalnya, apalagi di sana jangan keluar, jangan dulu pulang ke Indonesia, biar di sana dulu ya, biar di sana dulu menurut hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah selesai, sudah reda, baru ikhwatul iman boleh pulang ke sini. Kemudian ikhwatul iman, seperti diriwayatkan dalam hadis ikhwatul iman, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, sekarang itu terjadi di Wuhan, penyakit virus corona, maka janganlah kalian memasuki tempat itu, memasuki tempat yaitu Wuhan itu. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, di tempat kalian ini berada, maka jangan tinggalkan tempat itu, berdiam diri saja, jangan kabur, tapi berdiam diri dan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya meminta perlindungan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ikhwatul iman, pernah terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada suatu daerah atau penduduk terkena suatu penyakit yaitu ta'un, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina pada penderitanya, memilah-milih siapa yang sakit dan tidak. Apabila sudah digolongkan sakit, dipisahkan. Apalagi apa yang belum terkena penyakit itu dipisahkan. Itulah cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul iman. Jauh dari pemukiman penduduk, jadi dipisahkan dari pemukiman penduduk, dikhususkan ikhwatul iman ya. Kemudian ikhwatul iman, ketika diisolasi penderita, diperiksa secara khusus, secara detail, kemudian dilakukan langkah-langkah suatu pengobatan dengan pantauan ketat ikhwatul iman. Pada penderita baru boleh meninggalkan ruangan ataupun khusus isolasi itu ketika dinyatakan sudah sembuh total, baru boleh pergi ikhwatul iman. Ta'un sebagaimana ikhwatul iman disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wabah penyakit penular yang sangat mematikan ikhwatul iman. Penyebabnya berasal dari bakteri Prasterella ikhwatul iman, pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini ikhwatul iman, dalam sebuah hadis disebutkan janji, yaitu apabila ikhwatul iman terkena, kemudian ikhwatul iman sabar dan meninggal dunia, maka itu adalah surga ikhwatul iman dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi virus corona ini bukan, namun adalah ujian dari Allah. Ya kaum muslimin rahimakumullah, bukan azab, namun adalah ujian dari Allah Ta'ala ikhwatul iman. Karena pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada, bahkan sahabat sendiri pun terkena kemudian meninggal ikhwatul iman ya. Kemudian ikhwatul iman, yang ketiga, menjaga atau menguatkan daya tahan tubuh apabila ikhwatul iman, untuk memelihara supaya tidak terjangkit terkena virus ikhwatul iman. Apabila daya tahan tubuh lemah, pasti akan sangat rentan ikhwatul iman sudah terkena suatu penyakit apapun. Oleh kata itu ikhwatul iman, sangat penting untuk meningkatkan daya tubuh ikhwatul iman dengan cara memakan makanan sayur mayur, tidak berlemak berlebihan. Kemudian makan makanan yang baik, yang bersih, yang thayyib, yang halal makanannya, dan halal cara mendapatkannya ikhwatul iman tentunya. Insya Allah ikhwatul iman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makanan ataupun hasil makanan itu menguatkan daya tahan tubuh ikhwatul iman, yang bisa insya Allah ikhwatul iman disertai dengan melakukan suatu olahraga yang ringan, yang sekuat ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman tidak sering menghisap sesuatu yang asing ke dalam tubuh, maka insya Allah 85% akan kuat terhindar dari penyakit virus corona ini ikhwatul iman. Yakin kepada Allah ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman, bagi yang belum terkena virus corona,
selalu senantiasa ikhwatul ibad, tidak selalu tidak selalu dalam hatinya tidak berlaku sombong ikhwatul iman. Ya, saya tidak terkena virus nih, saya kuat. Untuk apa virus? Saya tidak takut. Jangan seperti itu ikhwatul iman, tidak berlaku sombong. Alangkah baiknya ikhwatul iman selalu bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan virus ini ikhwatul iman, menjadi suatu pembelajaran bagi yang lainnya. Ikhwatul iman diantaranya dengan sering apabila ikhwatul iman bertakarub kepada Allah, sering mengucapkan zikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Perbanyak itu ikhwatul ibad, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada ikhwatul iman kebaikan ikhwatul iman ya, mudah-mudahan. Kemudian ikhwatul ibad, apabila ikhwatul ibad ingin terjaga dari virus corona ini, ada khusus hadis yang menerangkan apabila ikhwatul ibad supaya dilindungi dari berbagai penyakit, dari berbagai sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka ikhwatul iman ada di dalam hadis. Ikhwatul iman amalkan doa ini, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada ikhwatul iman, yaitu terjaga dari virus corona khususnya ataupun yang lainnya ikhwatul iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wasayyil asqam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang kulit, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit ya Allah. Amin ya Allah. Kemudian ikhwatul iman, bagi orang yang sudah terinfeksi virus corona khususnya ikhwatul iman, ada hadis ikhwatul iman, wa jalla azallahi biizni bara'adda ad-dawa wa saba fa iza dawa'un da'in likulli. Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh kata itu ikhwatul iman, yang sudah terkena penyakit, mendekatkan diri kepada Allah, bersabar kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada ikhwatul iman kesabaran, ketenangan, dijauhkan dari kegelisahan ikhwatul iman, dan sering mengamalkan surat Al-Fatihah ikhwatul iman. Insya Allah dengan surat Al-Fatihah ini diantaranya akan diberikan kesembuhan ikhwatul iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwatul iman, sering mengamalkan doa ataupun surat Al-Fatihah tadi ikhwatul iman, insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada yang sakit ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman, membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwatul iman, yaitu Allahumma rabbanas adhibil ba'sasfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan, karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau. Dengan kesembuhan
yang tidak menyisakan rasa nyeri. Ikhwatul iman, apabila ikhwatul iman mengalami hal demikian, terkena virus corona, banyak berdoa seperti itu ikhwatul iman. Insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan kepada ikhwatul iman kesembuhan. Kemudian ikhwatul iman mengucapkan, imsahil ba'sa rabban nas biadika syifa la kasifa lahu illa anta. Ikhwatul iman. Kemudian Tuhan manusia, sapulah penyakit ini di tanganmu, lalu kesembuhan itu tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali kau ya Allah. Ikhwatul iman, selalu meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Yang sedang sakit virus, yang terkena virus corona ini, jangan berputus asa, terus meminta kepada Allah bahwa itu adalah bukan azab dari Allah, namun ikhwatul iman merupakan ujian bagi semua manusia supaya ingat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ikhwatul iman, ya, ini bukanlah azab dari Allah ikhwatul iman. Mudah-mudahan ikhwatul iman pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Berbagi ini menjadi amal soleh ikhwatul iman. Mohon maaf bila ada kekeliruan, kekhilafan ikhwatul iman yang tersinggung. Mohon maaf ikhwatul iman. Saya pamit ikhwatul iman. Selalu untuk mengikuti channel Ustadz YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan juga isi kolom komentar di bawah ini ikhwatul iman. Terima kasih ikhwatul iman. Hampurasun ikhwatul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.